Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 1688. Bagi yang bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. Yang Agung. Siapa itu? Awalnya Kinchan mengira serangan ini mungkin karena Kaisar mayat hidup melihat terowongan yang dibuka oleh leluhur iblis abis dan menyergap di luar terlebih dahulu. Tetapi sekarang tebakan Kinchan pasti salah. Karena Kaisar mayat hidup dikabarkan hanya berada di puncak dari transendensi tingkat 3. Hanya saja Kinchan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini karena saat ini sedikit keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Bagaimana dengan ahli teratas tingkat Kaisar? Tidak semudah itu untuk membunuhku. Memikirkan hal ini, Kinchan tiba-tiba menghentakkan kakinya dan duar. Aula 10 kesengsaraan muncul di depannya dalam sekejap. Di saat aula 10 kesengsaraan muncul, aura Kinchan pun melonjak. Dan pada saat yang bersamaan, pedang karat misterius juga tiba-tiba muncul di tangan Kinchan. Dan boom, begitu pedang karat misterius muncul, niat membunuh yang mengerikan melonjak dari badan pedang. Kinchan langsung melepaskan niat membunuh teratas dalam pedang karat misterius yang telah dibuka segelnya oleh ibunya saat itu. Niat membunuh untuk membelah kehampaan pun muncul. Untuk sesaat tiba-tiba niat itu menyembur keluar, berubah menjadi energi pedang yang mencapai langit dan menebas ke arah langit. Pada saat ini Kinchan sama sekali tidak menahan kekuatannya sedikit pun dan Kinchan langsung melepaskan basis kultivasi terkuatnya. Sebuah bayangan samar dharma muncul di belakangnya, membuka tangannya ke langit menghadapi ahli teratas tingkat Kaisar itu. Kinchan tidak berani ceroboh sedikit pun. Begitu Kinchan muncul, aku akan bekerja keras sepenuhnya. Ledakan. Saya melihat pedang Ki yang mencapai surga milik Kinchan yang berubah menjadi parit surgawi menebas dengan ganas ke arah telapak tangan gelap yang menutupi langit tersebut. Dan raungan yang memekakan telinga langsung bergema di seluruh dunia. Dan itu berada dalam jarak 1 juta mil di sekitarnya. Kehampaan di sejarah 1 juta mil langsung hancur dalam sekejap. Berani melawan. Suara dingin datang dari kekosongan yang tak berujung di dunia bawah, dan napas yang mengejutkan meletus dari tangan besar itu dalam sekejap. Saat berikutnya di bawah tatapan mata Kinchan yang ketakutan dan marah, energi pedang yang berisi niat pedangnya yang sangat mengerikan hancur dalam sekejap, seketika berubah menjadi bubuk. Aula 10 kesengsaraan. Kinchan berteriak tajam di dalam hatinya. Pada saat kritis ini, Kinchan buru-buru memindahkan aula 10 kesengsaraan dan berdiri di depannya dengan ganas. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Aula 10 kesengsaraan ditekan dengan kuat oleh tangan besar itu, dan itu terus bergetar hebat. Kekosongan dalam radius puluhan ribu mil juga terus-menerus runtuh, dan lorong ruang angkasa yang mengarah ke dunia bawah juga runtuh dalam sekejap. Badai pun seketika menyelimuti Kinchan. Di kekosongan tak berujung terdengar suara kejutan. Jelas sekali dia tidak menyangka bahwa orang yang mencoba menyelinap ke dunia bawah dapat memblokir pukulannya. Segera setelah itu aura di atas tangan hitam besar itu melonjak lagi dalam sekejap. Dengan kuat menekan Kinchan, menyegel kekosongan tak berujung di sekitar Kinchan. Dalam sekejap Kinchan merasa bahwa dia benar-benar terpenjara, tidak dapat bergerak sama sekali seperti manusia kayu. Sialan, apakah ini ahli teratas tingkat Kaisar? Terlalu kuat, kata Kinchan. Dia terkejut dan marah. Kekuatan ahli teratas tingkat Kaisar jauh di atasnya, dan lawannya hanya menyerang dari ujung kekosongan tak berujung secara langsung. Itu dapat menekannya, membuatnya tidak dapat melawan sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa keinginannya tak terkandung dalam kekuatan pihak lain secara langsung ditekan kepada jiwanya. Dengan sekali hantaman, retakan pelan muncul di lautan jiwa Kinchan. Jika Kinchan tidak baru saja bergabung dengan asal-usul surga, dan tubuh serta jiwanya telah meningkat secara menakjubkan,
Dampak ini saja sudah cukup untuk secara langsung menghancurkan lautan jiwa Qingchen. Dan jika ini terus berlanjut, dirinya pasti akan mati. Kaisar Agung Yao Ming. Qingchen menatap Kaisar Yao Ming dengan marah di pagoda Guyu. "Berikan padaku!" Kaisar Yao Ming berteriak dengan marah dan boom. Menara Yu kuno melesat ke langit dalam sekejap, dan saat berikutnya napas yang mengandung konsepsi artistik kaisar tak berujung dari Raja Neter naik langsung ke langit, menghantam tangan hitam besar itu dengan keras. Duar, kekuatan kemauan tingkat Kaisar Agung bertabrakan, dan api hitam membakar seluruh tubuh Kaisar Yao Ming. Dia benar-benar membakar sisa jiwanya sendiri secara langsung. Tangan hitam besar itu pun bergetar hebat. Tiba-tiba tekanan pada Qingchen pun turun drastis. "Pergi!" Kaisar Yao Ming menggertakkan gigi dan berkata, "Aku hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, dan aku tidak bisa bertahan terlalu lama." Pupil mata Qingchen menyala dengan ganas, dan dia mendesak aula 10 kesengsaraan dengan keras. Itu seketika mengenai tangan hitam besar itu, dan pada saat keduanya bertabrakan, kekuatan penindasan dari tangan hitam besar itu sedikit bergetar. Pada saat itu, Qingchen tiba-tiba mendesak prinsip-prinsip ruang, menyingkirkan aula 10 kesengsaraan dan bergegas ke celah ruang di samping dalam sekejap. Sementara Kaisar Agung Yao Ming, dia juga berubah menjadi pita cahaya hitam, lalu mengikuti Qingchen masuk ke celah angkasa dalam sekejap. Dan saat Qingchen memasuki celah angkasa, tangan hitam besar itu langsung jatuh, dan dengan suara keras, kekosongan di bawah langsung hancur total, berubah menjadi kehampaan tak berujung. Di bawah sungai panjang roh yang mati, sosok gelap itu tiba-tiba membuka matanya. Dia melarikan diri. Mata dari pupil mata orang itu penuh dengan warna yang tidak dapat dipercaya, dan dia mendengus dingin karena terkejut. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak 1 juta mil di sekitar orang ini langsung hancur menjadi kehampaan. Pupil matanya dingin dan tegas, seperti iblis yang keluar dari api penyucian. Dia merutkan kening dan berkata, "Aura sebelumnya adalah aura seorang Kaisar Agung, dan itu memberiku perasaan yang sangat familiar. Siapa itu? Siapa itu dari dunia bawahku? Kaisar Agung yang mana?" Sinar cahaya terang berkelabat terus-menerus dari pupil mata hitam pekatnya. "Ayo!" Sosok hitam pekat itu menggeram. Dalam sekejap, beberapa bayangan hitam yang memancarkan aura menakutkan muncul tepat di samping sosok hitam pekat itu, berlutut dengan satu kaki. "Kaisar Agung, kirimkan aku perintah untuk menyelidiki secara ketat arah dunia bawah Beiming. Jika seseorang dari alam semesta luar memasuki dunia bawahku, kamu harus menemukannya. Temukan siapapun dari dunia bawah yang tertangkap, dan tangkap mereka secara langsung, lalu bawa ke hadapan kaisar ini. Jika mereka melawan, kamu dapat membunuhnya." Kata sosok gelap itu. Dia berkata dengan dingin, "Yah, baik Kaisar Agung." Bayangan-bayangan hitam itu berkata dengan hormat, dan saat berikutnya, banyak bayangan-bayangan hitam menghilang secara tiba-tiba. Aku ingin melihat siapa yang berani datang ke dunia bawahku untuk bertindak liar, dan bahkan mengganggu sungai roh mayat hidup," kata sosok itu. Mata sosok gelap itu berkedip, dan dia menus dingin, gemetar ke segala arah. Pada saat yang sama, dunia bawah adalah tanah kekacauan dan kehampaan. Dengan suara mendengung, retakan-retakan hitam pekat di ruang angkasa tiba-tiba muncul di tempat ini. Kemudian sesosok muncul di celah ruang angkasa dalam sekejap. Dia jatuh ke tanah. Celah ruang di belakangnya menghilang, dan sosok itu berdiri dengan cepat, menyeka darah dari sudut mulutnya. "Qingchen, apakah kamu baik-baik saja?" kata Kaisar Yao Ming. Dia bertanya. Sosok itu adalah Qingchen yang melarikan diri. "Aku baik-baik saja," kata Qingchen, matanya dingin dan tegas. Qingchen melihat sekeliling, tidak berani tinggal di tempat ini, dan sosok Qingchen tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, Qingchen menemukan tempat tak bernyawa di tempat yang kacau dan sunyi, dan Qingchen langsung masuk ke kedalaman tanah sejauh ribuan mil lalu berhenti. "Kaisar Yao Ming, siapa yang baru saja menyerangku?" kata Qingchen, matanya tajam. Dia berkata dengan suara dingin, "Siapapun yang menelan kebencian seperti itu, begitu mereka masuk akan merasa marah di dalam hatinya." Napas Kaisar Yao Ming melemah. Dia mengambang di samping Qingchen dan berkata dengan suara yang dalam,
Aku juga tidak yakin tentang itu. Tidak yakin, Qin Chen mengerutkan kening. Sebagai salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, bagaimana mungkin Kaisar Yoming tidak tahu siapa yang melakukan gerakan itu kepadanya? Dia seharusnya tahu semua penguasa dunia bawah. Kaisar Yoming berkata dengan suara yang dalam. Sudah terlalu lama sejak kaisar ini jatuh. Ketika kaisar ini jatuh, ada 4 kaisar besar dunia bawah, yaitu Permaisuri Ming Yue, Kaisar Yan dari 10 kuil, Kaisar Wu Yue, dan juga aku, Kaisar Yoming. Selain itu ada juga beberapa master top dunia bawah. Sangat luas, jelas tidak sederhana yang terlihat di permukaan. Dan kaisar ini telah jatuh selama bertahun-tahun. Dunia bawah takutnya bahwa dunia telah terbalik. Sekarang siapa orang-orang kuat di dunia bawah ini? Kaisar ini pun menjadi tidak yakin. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa orang itu seharusnya menggunakan kekuatan reinkarnasi dan melakukan serangan udara. Qin Chen merutkan kening. Kekuatan reinkarnasi. Ya, itu benar. Kaisar Yoming mengangguk. Arah serangan orang ini samar-samar datang dari kedalaman kehampaan tak berujung dari dunia bawah, yang merupakan inti dari dunia bawah, tempat lokasi Sungai Rohmati berada. Sungai panjang itu adalah sungai induk dari dunia bawahku. Seluruh alam semesta, ketika semua makhluk hidup di jauh hai di dunia lain akan jatuh, maka jiwa mereka akan terlebih dahulu memasuki Sungai Rohmati. Dan napas orang itu sebelumnya mengandung kekuatan reinkarnasi yang luar biasa, dan dia seharusnya menggunakan Sungai Roh Mayat hidup untuk kultivasinya. Sejauh yang aku tahu, tidak ada orang kuat dengan kekuatan reinkarnasi yang begitu kuat di dunia bawah saat itu. Mendengarnya, Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, ada juga Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci. Kaisar Yoming menggelengkan kepalanya. Kedua kekuatan mereka kuat, tetapi tidak satupun dari mereka yang menguasai kekuatan reinkarnasi. Tentu saja itu mungkin salah pihak lain. Sangat disayangkan bahwa orang itu baru saja menembak dari kejauhan sebelumnya. Napasnya sangat tertahan, dan karena Kaisar tidak berani mengekspos diriku, jadi aku tidak berani melepaskan napasku sepenuhnya. Jadi dia tidak pernah menyadari identitas pihak lain. Tidak berani mengekspos dirimu sendiri? Qin Chen bertanya dengan curiga. Ya, aku adalah 4 kaisar agung dunia bawah. Apakah aku masih takut pada orang lain? Kaisar Yoming tertegun, terbatuk, dan berkata, jika kaisar ini masih hidup, tentu saja aku tidak akan takut pada siapapun. Tetapi kaisar ini membuat banyak musuh di dunia bawah waktu itu, dan sekarang hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa dariku. Jika orang-orang tahu bahwa jiwaku telah kembali, mungkin kaisar ini akan menjadi musuh banyak orang. Aku pasti akan melakukan apapun yang bisa terhadap lawanku dan akan menargetkanku. Oh begitu. Qin Chen menatap Kaisar Yoming dengan curiga. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kaisar Yoming buru-buru berkata. Meskipun kaisar ini telah kembali ke dunia bawah, kelelahannya terlalu besar sekarang dan dia akan tertidur lelap setelah beberapa saat. Jika kamu berjalan di dunia bawah ini, jangan beritahu aku namaku dengan mudah, agar tidak menimbulkan masalah, kata Kaisar Agung Yoming. Mendengar itu, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berpikir bahwa Kaisar Yoming begitu tidak dapat diandalkan? Baiklah, kaisar ini terlalu lelah sekarang dan kaisar ini perlu tidur. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepada 10.000 tulang. Tetapi kamu harus memperhatikan satu hal, yaitu aura dunia di tubuhmu terlalu kuat dan mudah bagi orang luar untuk melihat asal-usulmu dari alam semesta asli. Mendengar peringatan dari Kaisar Agung dunia bawah, Qin Chen mengerti. Jantung Qin Chen segera tergerak dan aturan kematian melonjak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Seketika jubah asli di tubuh Qin Chen langsung menghilang, dan Qin Chen mengembun menjadi jubah gelap dengan udara kematian. Selain itu, wajah Qin Chen juga perlahan berubah, membuat wajahnya tampak lebih ramping dan dingin dengan mata yang sangat suram. Qin Chen juga merasakannya ketika dia memasuki dunia bawah sebelumnya. Napas alam semesta awal dan lautan kosmik sangat jelas dunia bawah ini, yang dapat dikatakan sangat tidak cocok. Jadi jika dia ingin menyembunyikannya, maka Qin Chen harus berubah menjadi sosok seperti orang di dunia bawah. Untungnya Qin Chen sendiri mengendalikan kekuatan sebenarnya dari aturan kematian. Dia dengan cepat menghilangkan dan menyembunyikan kekuatan lain di tubuhnya dan hanya menyisakan napas kematian. Dalam sekejap, Qin Chen telah berubah menjadi penduduk asli dunia bawah. Bagaimana sekarang? Tanya Qin Chen. Kaisar Yoming menjawab, itu jauh lebih baik
daripada sebelumnya. Tetapi jika Anda bahkan mengendalikan hukum kematian, namun Anda berasal dari lautan kosmik, bukan ahli nujum, jadi Anda tidak dapat sepenuhnya menutupi napas lautan kosmik. Bahkan jika orang-orang biasa dunia bawah tidak dapat melihatnya, tetapi beberapa master tingkat tinggi yang benar-benar hebat mungkin akan masih dapat melihatnya. Kecuali jika Anda dapat memperoleh air dari dunia bawah dan menggunakan air dari dunia bawah untuk membaptis tubuh Anda, maka Anda benar-benar dapat menutupi energi yang Anda miliki sendiri. Air mata kuning. Gumam Qin Chen dia tidak mengerti. Untuk detailnya, kamu dapat bertanya kepada 10.000 tulang, karena kaisar ini akan beristirahat terlebih dahulu, kata Kaisar Agung Yoming. Setelah mengatakan itu, Kaisar Agung Yoming langsung berubah menjadi aliran cahaya, lalu memasuki pagoda Guyu. Jelas sekali pertempuran sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatannya. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Kaisar Yoming ini mengatakan akan menghilang, dan dia langsung saja menghilang. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, boom, segera kristal tengkorak muncul di depannya seketika. Itu adalah leluhur 10.000 tulang. Tuan Muda Chen, kata leluhur 10.000 tulang, dia memberi hormat dengan hormat. Ketika Kaisar Yoming dan Kaisar sebelumnya bertarung, dirinya bersembunyi di pagoda Guyu, bahkan dirinya tidak berani keluar. Apakah kamu tahu orang yang menyerangku sebelumnya? Tanya Qin Chen. 10.000 tulang tersenyum kecut dan menjawab, Tuan Muda Chen, Anda tahu bahwa bawahan ini hanyalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar Yoming saat itu. Kemudian Kaisar Yoming menghilang, dan kami terlantar juga kehilangan banyak hal. Bawahan meninggal tidak lama setelah Kaisar Yoming pergi. Keberuntungan sekali jiwa bawahan dapat terpelihara, dan hanya karena leluhur iblis abis dia terbangun. Dan tiba butuh waktu lama, jadi aku tidak tahu apa-apa, kata 10.000 tulang. Dia tampak malu. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Kaisar Yoming dan leluhur 10.000 tulang satu persatu, tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Lalu bagaimana dengan mata air kuning? Kata Qin Chen. Bawahan ini tahu bahwa mata air kuning terletak di daerah terlarang yang disebut Gunung Mata Air Kuning di dunia bawah, dan itu mengandung kekuatan yin dan yang paling dingin di dunia bawah. Lalu, apakah kamu tahu di mana Gunung Huan Quan itu berada? Tanya Qin Chen lagi. Ya, aku tahu. Selama kita mencari di mana kita sekarang, bawahan dapat mengetahui secara kasar lokasi Gunung Huan Quan berada. Gunung Huan Quan adalah ashram Kaisar Agung saat itu. Bagaimana mungkin bawahan tidak mengetahuinya? Kata 10.000 tulang. Dojo Kaisar Agung waktu itu. Qin Chen bingung. 10.000 tulang mengangguk dan berkata, ya, itu adalah dojo Kaisar Yoming yang terletak di Gunung Huan Quan saat itu. Itu adalah markas kaisar di sana, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana setelah bertahun-tahun berlalu, kata 10.000 tulang. Oh, seperti itu. Qin Chen mengangguk. Tetapi Qin Chen merasa ada yang salah. Kaisar Yoming, keluarlah. Qin Chen berteriak kepada pagoda Guyu, namun tidak ada gerakan di pagoda Guyu sedikit pun. Kaisar Yoming menyusut di pagoda Guyu, dia benar-benar telah tertidur lelap.